Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, kita akan melanjutkan kajian mempelajari kandungan ayat surat An-Nur ayat 31 dari surat An-Nur terkait dengan orang-orang yang merupakan mahram bagi wanita muslimah dan terkait dengan kewajiban berhijab. Bagian awal ayat sudah kita lewati. Kemudian kelanjutannya firman Allah SWT, kelanjutan ayat, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna dan seterusnya. Terang. Ya, wala yubdina zinatahunna, janganlah mereka wanita-wanita mukminat itu menampakkan perhiasan mereka illa kecuali libu'ulatihinna, yang pertama, golongan yang pertama, libu'ulatihinna, untuk suami mereka, ya, kepada suami-suami mereka. Jadi bagian-bagian tubuh yang merupakan tempat perhiasan, ya, yang merupakan tempat perhiasan, anting, telinga, kalung di leher, ya, nah, itu semuanya boleh terlihat oleh suami, bahkan lebih dari itu, ya, sebagaimana diketahui bersama. Aja bisa keluar, enggak cocok. Main sana. Bawa ini. Ya. Bahkan, ya, seluruh bagian tubuh istri boleh dilihat oleh suaminya, sebagaimana hal ini diketahui bersama. Naam. Au abaihinna, atau, ya, ayah-ayah mereka, ya, ayah-ayah mereka. Au abai bu'ulatihinna, atau ayah-ayah
suami mereka, yakni bapak mertua gitu ya. Nah, di sini As-Sa'di rahimahullah menjelaskan mengenai dua golongan itu, yaitu ayah-ayah mereka dan ayah-ayah suami mereka, bahwa ini yashmalu al-aba bi nafsihi wal jadda wa in ala. Kata ab yang di sini dalam bentuk jamak yaitu aba ya. Aba itu jamak dari ab, ayah, bapak. Itu meliputi bapak itu sendiri dan meliputi juga kakek dan seterusnya ke atas. Ya. Jadi bapaknya itu mahramnya, kakeknya mahramnya, bapak kakeknya mahramnya, dan seterusnya ke atas seandainya masih ada yang hidup. Ya, begitu pula bapak mertua. Ya. Kemudian bapak dari bapak mertua, bapak dari ya bapak mertua, seterusnya ke atas gitu. Sekiranya masih ada. Jadi bukan hanya ayah suami, tapi kakek suami, bapak dari kakek suami, dan seterusnya ke atas. Sekiranya masih ada. Jadi kata ab di sini, ayah ini ya meliputi bapak dan seterusnya ke atas, kakek dan seterusnya ke atas. Au abnaihin, berikutnya, atau putra-putra mereka, anak-anak lelaki mereka. Au abnai bu'ulatihinna, atau putra-putra bawaan suami mereka. Ya. Yang ini disebut apa? Anak tiri ya. Ya, di bahasa kita disebut anak tiri, dibahasakan anak tiri. Yani anak bawaan suami. Ya, jadi ini juga dijelaskan oleh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ya. Wa yadkhulu fihi al-abna'u wa abna'ul bu'ulati mahma nazalu. Masuk dalam maknanya al-abna', anak-anak mereka, anak-anak lelaki mereka, ya. Dan anak-anak lelaki bawaan suami, mahma nazalu, berapapun derajat ke bawah turunnya, yakni masuk di dalamnya cucu laki-lakinya, ya, cucu laki-laki dari anak bawaan suami, ya, cicitnya ke bawah jika ada, itu semua masuk dalam makna ya ibn. Jadi abna ini jamak dari ibn, anak laki-laki. Anak laki-laki ini bukan sebatas ya anaknya saja dan anak bawaan suami, tetapi anaknya itu jika sudah punya anak, itu, jika sudah punya anak, ya, jadi cucunya. Jika ada lagi ya anaknya, terus ke bawah, begitu. Berapapun turunnya ke bawah, maka itu semua masuk dalam makna kata anak laki-laki, ya, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah. Itu semua mahramnya. Au ikhwanihinna, berikutnya, atau saudara laki-laki mereka. Au bani ikhwanihinna, atau ya putra dari saudara laki-laki mereka.
Ya. Saudara laki-laki mereka di sini umum. Begitu pula putra dari saudara laki-laki mereka, yakni keponakan, ya. Dijelaskan di sini oleh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, asyikka auli ab auli baik saudara laki-laki itu adalah sekandung, ya, syaqiq, ataukah saudara seayah atau saudara seibu, sama saja, itu semua mahram. Ya, begitu pula bani ikhwanihinna, anak lelaki yang dimiliki oleh saudara laki-lakinya, yakni keponakannya, baik itu anak lelaki itu dari saudara sekandungnya atau saudara seayahnya atau saudara seibunya, ya, semua keponakannya masuk di sini. Anak laki-laki saudaranya, sekandung atau seayah atau seibu, ya, semuanya merupakan mahram. Au bani akhawatihinna, atau anak lelaki yang dimiliki oleh saudara-saudara perempuan mereka. Ini juga keponakan, ya, keponakan lelaki dari saudara wanita, ya. Ini juga adalah mahram. Ya. Nah, semua yang disebutkan setelah suami-suami mereka, ya, mulai dari abaihinna atau abai bu'ulatihinna, ya, dan seterusnya sampai bani akhawatihinna, anak lelaki dari saudara-saudara wanita mereka, ya, keponakan lelaki dari saudara wanita mereka. Ini semua mahram, ya. Jadi dari kalangan lelaki yang merupakan mahram, Jadi di hadapan mereka perhiasan yang dipakai oleh wanita mukminat berupa anting di telinga, kalung di leher, ya, cincin di tangan, gelang di pergelangan tangan, ya, dan andaikan mengenakan gelang kaki, ya, di pergelangan kaki, itu semua boleh terlihat di hadapan para mahram tersebut, ya, boleh terlihat. Ini menunjukkan bahwa bagian-bagian tubuh wanita mukminat yang merupakan tempat peletakan perhiasan-perhiasan tersebut juga boleh terlihat, berarti itu maksudnya. Ya, jadi batasan aurat wanita mukminat di hadapan para lelaki yang merupakan mahramnya, ya, adalah seluruh tubuh wanita kecuali tempat perhiasan. Seluruh tubuh wanita adalah mahram di seluruh tubuh wanita adalah aurat, seluruh tubuh wanita adalah aurat di hadapan para lelaki yang merupakan mahramnya, ya, kecuali tempat perhiasan, yaitu apa? Kepala, ya, kepala. Bagian kepala kan juga bisa diberi perhiasan apa, ya, oleh wanita. Nah, jadi kepalanya boleh terlihat di hadapan mahram, kemudian telinga, ya, zinahnya anting, ya, perhiasannya anting, leher, kalung, ya, dada atas, ya, dada atas juga tempat kalung, ya, dada atas tempat kalung,
Kemudian lengan bawah. Kan lengan ada lengan bawah, ada lengan atas ya. Ada lengan bawah, ada lengan atas. Ya, lengan bawah. Lengan bawah yang merupakan tempat peletakan gelang. Sedikit lengan atas. Sedikit lengan atas. Kaki ya, dan ujung betis. Kaki dan ujung betis. Ya, bagian-bagian ini, bagian-bagian tubuh ini juga masuk di dalamnya bagian-bagian yang merupakan anggota wudu ya. Jadi bisa membantu untuk mengingat bagian-bagian tubuh wanita yang boleh terlihat di hadapan mahramnya. Selain mengingat tempat-tempat perhiasan tersebut, juga mengingat anggota-anggota wudu. Anggota-anggota wudu. Iya. Seperti sedikit lengan atas, ya kan, jika berwudu maka dari ujung jari sampai siku, kemudian naik ke ujung lengan atas, ya ikut terbasuh. Karena ketika membasuh siku dalam wudu maka ujung lengan atas itu otomatis terkena. Jadi sedikit lengan atas, ya itu boleh terlihat. Kemudian kaki ya, telapak kaki, punggung kaki sampai pergelangan kaki itu juga anggota wudu. Dan juga jika di tempat di kaum wanita yang mereka punya adat mengenakan gelang kaki, berarti tempat perhiasan, dan juga itu anggota wudu ya, anggota wudu sampai ke ujung betis. Karena ketika seseorang membasuh kaki dalam wudu, otomatis dua mata kaki dibasuh, berarti ujung betis otomatis ujung betis ikut terbasuh. Jadi intinya mengingat bahwa tempat-tempat perhiasan bagian tubuh wanita yang boleh terlihat di hadapan mahram ya adalah tempat-tempat perhiasan dan juga anggota-anggota wudu. Ya, nah ulangi kembali, yaitu kepala, telinga, leher, dada atas, tempat kalung, lengan bawah, sedikit lengan atas, kaki dan ujung betis. Ya. Kemudian diingat, pakaian yang dikenakan bukan pakaian yang istilahnya kayak pakaian panas gitu ya, atau dikenal dengan pakaian seksi gitu, enggak. Jadi pakaian yang tetap sopan di hadapan para mahram tersebut. Pakaian tetap ya sopan. Nah, kriterianya tetap sopan, dan bagian-bagian tersebut yang telah disebutkan itu bagian-bagian yang boleh terlihat di hadapan para mahram itu. Ya. Kemudian satu hal di sini, yaitu pada ayat ini kita tidak mendengar disebutkan paman ya. Kita tidak mendengar pada ayat ini penyebutan paman. Ya, a'mam, ya, yakni ami mereka, dan akhwal, khal mereka. Baik paman dari jalur ayah atau paman dari jalur ibu. Paman dari jalur ayah jamaknya a'mam. Kemudian paman dari jalur ibu yaitu khal, yang jamaknya akhwal. Itu kita tidak dengar disebutkan di ayat ini, padahal mereka juga mahram. Sama dengan ayat ke-55 dari surat Al-Ahzab. Ya, ayat ke-55 dari surat Al-Ahzab yang juga menyebutkan mahram-mahram tersebut. Ya, juga tidak menyebutkan paman. Ya, kita baca ayat ke-55 dari surat Al-Ahzab. La junaha alaihinna fi abaihinna. La junaha alaihinna, tidak ada dosa atas mereka wanita-wanita mukminat itu ya, terkait dengan
memperlihatkan perhiasan mereka, bagian tubuh, letak perhiasan itu yang telah kita pelajari, yang telah disebutkan, ya. Yani boleh tidak berhijab pada batasan itu, fi abaihinna, pada ayah-ayah mereka, wala abnaihinna, tidak pula pada putra-putra mereka, wala ikhwanihinna, tidak pula pada saudara-saudara lelaki mereka, wala abnai ikhwanihinna, tidak pula pada putra-putra dari saudara lelaki mereka, wala abnai akhawatihinna, tidak pula pada putra-putra dari saudara-saudara wanita mereka, ya, keponakan-keponakan mereka. Nah, di sini juga tidak disebutkan paman. Nah, tidak disebutkan paman. Padahal paman termasuk mahram bersama mereka. Penjelasannya dijelaskan oleh ulama, ya. Di sini ana mencukupkan dengan menukil dari keterangan As-Sa'di rahimahullah pada tafsir surat Al-Ahzab ayat 55, karena penjelasan ini kalimatnya mudah difahami, ya, sudah mewakili. Kata beliau dalam tafsir Karimur Rahman, tafsir ayat ke-55 dari surat Al-Ahzab, kata Sa'di rahimahullah, "Walam yadhkur fiha al-a'mama wal akhwala." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan pada ayat ini, ya, begitu pula di ayat surat An-Nur yang kita pelajari itu, al-a'mam yaitu jamak dari ammun, yakni paman-paman dari jalur bapak, ayah. Wal akhwala, dan al-akhwal jamak dari khal, paman dari jalur ibu. Allah tidak menyebutkan dua golongan ini pada deretan mahram tersebut. Kenapa? Li'annahunna, karena sesungguhnya para wanita mukminat itu idza lam yahtajibna amman hunna ammatuhu wala khalatuhu min abna'il ikhwati wal akhawat ma'rifatihinna 'alaihim fa'adamu ihtijabihinna 'an ammihinna wa khalihinna min babi aula. Ya, karena sesungguhnya para wanita mukminat itu apabila mereka tidak berkewajiban untuk berhijab, ya, dari mahram yang posisi derajat wanita mukminat itu sebagai bibinya, ya, bibi dari jalur dia sebagai saudara dari ayah keponakannya itu, ya, dan tidak pula berkewajiban berhijab dari orang yang wanita mukminat itu sebagai bibi, ya, dari jalur ibu keponakannya itu, ya. Yani dia sebagai ammah, dia sebagai khalah, tidak berkewajiban berhijab dari keponakannya. Dia tidak berkewajiban berhijab dari anak lelaki saudara lelakinya dan anak lelaki dari saudara wanitanya. Dia sebagai bibi, ammah atau khalah, ya, min abna'il ikhwa wal akhwat, tidak berkewajiban berhijab dari putra-putra saudara lelakinya dan saudara wanitanya. Yani dari singkatnya tidak berkewajiban berhijab dari keponakannya, ya, baik dia sebagai bibi, ammah ataukah khalah. Ma'rifatihinna 'alaihim, bersama ketinggian derajat mereka atas keponakannya, karena mereka adalah bibi. Nah, ini yang dimaksud di sini di ayat, karena di ayat itu sudah disebutkan kan, ya,
au bani ikhwanihinna au bani akhawatihinna, atau ya anak lelaki dari saudara-saudara lelaki mereka atau anak lelaki dari saudara-saudara wanita mereka, yaitu keponakan-keponakan lelaki, baik dari saudara lelakinya atau dari saudara wanitanya. Artinya keponakannya, ya, keponakan lelakinya dari saudara laki-lakinya itu mahramnya dia sebagai apa? Sebagai bibi yang disebut ammah. Ya, keponakan lelakinya dari saudara wanitanya, ya, itu mahramnya dia sebagai apa? Sebagai bibi yang disebut khalah. Nah, ini kan disebutkan di ayat surat An-Nur dan juga di sini di Al-Ahzab. Ya, di Al-Ahzab disebutkan wala abna'i ikhwanihinna wala abna'i khawatihinna. Ya, tidak pula anak-anak lelaki dari saudara-saudara lelaki mereka dan tidak pula dari anak-anak lelaki dari saudara wanita mereka. Nah, jadi di sini di dua ayat ini sudah disebutkan golongan mahram, ya, yaitu keponakan lelaki yang posisi wanita mukminah itu sebagai bibi, ammah atau khalah. Nah, jika mereka ketika posisinya sebagai bibi, mereka derajatnya di atas, tidak berkewajiban berhijab dari mahram yang di bawahnya itu keponakannya, fa'ada muhtijabihinna, ya, maka tidak adanya kewajiban berhijab an ammihinna wa khalihinna, dari paman, ya, wanita mukminat itu, ya, baik itu am atau khal, ya, min babi aula, itu lebih-lebih lagi. Itu lebih-lebih lagi, ya, dikarenakan, ya, ketika wanita mukminat itu sebagai keponakan, ya, maka dia di bawah, ya, berarti lebih-lebih lagi tidak wajib berhijab dari pamannya, yang dari jalur bapak am dan jamaknya amam, dan dari jalur ibu khal, ya, jamaknya akhwal. Nah, ini rahasianya. Jadi ada yang mengatakan, oh, di sini pada dua ayat ini tidak disebutkan paman, hanya keponakan yang disebutkan. Padahal paman juga termasuk mahram, jawabannya sudah kita dengar, karena, ya, di ayat sudah disebutkan keponakan, artinya wanita mukminat itu posisinya di atas sebagai bibi, itu tidak berkewajiban berhijab dari keponakan. Maka ini isyarat, ya, ini isyarat menunjukkan bahwa berarti ketika posisi mereka jadi keponakan, berarti lebih-lebih lagi tidak wajib berhijab dari paman yang ada di atasnya, ya, posisinya, derajatnya, begitu, ya. Nah, kemudian As-Sa'di rahimahullah mengatakan wali anna mantuqal ayatil ukhra, dan dikarenakan mantuq yaitu teks, ya, tekstual ayat lainnya, al-musarrihati bi dzikril ammi wal khal, yang jelas-jelas menyebutkan al-am paman dari jalur bapak dan al-khal paman dari jalur ibu, muqaddamatun, ya, itu didahulukan ala ma yufhamu min hadil ayat, atas apa yang mungkin dipahami, ya, dari ayat ini. Yani mungkin ada yang bisa saja muncul orang yang memahami, oh, berarti paman bukan mahram karena tidak disebutkan pada dua ayat ini. Maka sudah kita dengar jawabannya, itu mahram, ya, itu mahram sebagaimana telah dijelaskan tadi, dan dikarenakan di ayat yang lain, ya, termaksud dengan jelas paman am dan khal, dan itu didahulukan daripada pemahaman yang mungkin muncul itu, dan pemahaman itu keliru jika muncul, ya. Jadi ini melengkapi pembahasan kita memahami ayat ini. Nah, kemudian golongan berikutnya yang disebutkan di sini setelah penyebutan mahram itu dari kalangan lelaki yang merupakan mahram, kemudian kelanjutannya au nisaihinna, atau wanita-wanita mereka, juga wanita mukminat tidak berkewajiban berhijab.
dari wanita-wanita mereka. Yani boleh menampakkan bagian-bagian tersebut yang merupakan tempat-tempat perhiasan dan bagian-bagian anggota-anggota wudu yang telah disebutkan, ya, yang boleh terlihat di hadapan mahram dari kalangan lelaki. Itu juga boleh terlihat di hadapan wanita-wanita sesama mereka, ya. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan. Apakah wanita-wanita yang dimaksud di sini meliputi, ya, seluruh wanita, seluruh jenis wanita, ya, seluruh kaum wanita, ya? Apakah anisaihinna di sini bermakna umum seluruh kaum wanita, baik wanita mukminat maupun wanita kafirah, wanita kafir, ya? Yang berarti jika ini maknanya, jika tafsirkan bahwa ini umum seluruh wanita, berarti wanita beriman itu juga boleh memperlihatkan perhiasan-perhiasan itu, kecantikan-kecantikan itu di hadapan wanita-wanita kafir, ya? Ataukah maknanya bahwa wanita yang dimaksud di sini adalah yang sejenis mereka dalam hal agama, wanita sejenisnya, yakni sama-sama wanita beriman, yang berarti tidak boleh, ya, membuka hijab yang memperlihatkan bagian-bagian perhiasan tersebut di hadapan wanita kafir. Ini ada dua kemungkinan. Nah, di sini As-Sa'di rahimahullah pada tafsir surat An-Nur, ya, beliau menyebutkan ay yajuzu lin-nisa'i an yanzura ba'duhunna ila ba'din mutlaqa. Boleh bagi para wanita untuk saling melihat, ya, sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain secara mutlak. Wa yahtamilu anna al-idhafata taqtadi al-jinsiyata, dan berkemungkinan bahwa al-idhafah, ya, idhafah di sini penyandaran, nisaihinna, wanita-wanita mereka. Nah, dikatakan di sini nisaihinna, yakni wanita-wanita, ya, wanita-wanita di hadapan wanita-wanita mukminat itu. Wanita-wanita itu disandarkan kepada wanita-wanita mukminat, wanita-wanitanya mereka, wanita-wanitanya kaum mukminat, gitu, ya, di hadapan wanita-wanitanya kaum mukminat. Ini penyandaran seperti ini, taqtadil jinsiyah, ini menuntut bahwa wanita-wanitanya mereka ini yang dimaksud adalah yang sejenis, ay an-nisa al-muslimah, sejenis dalam hal agama. Jadi maksudnya hanya wanita-wanita yang muslimah, ya, allati min jinsikum, yang sejenis dengan kalian, ya. Fa fihi dalilun liman qala, maka di situ terdapat dalil bagi orang yang mengatakan innal muslimata la yajuzu an tanzura ilaiha az-zimmiyatu, ya, bahwa di sini terdapat dalil, ya, berdasarkan tafsir ini terdapat dalil bagi orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya, ya, seorang wanita muslimat, wanita mukminat tidak boleh, ya, dipandang, dilihat bagian-bagian perhiasan itu, bagian kecantikannya itu oleh zimmiyah, oleh wanita zimmiyah, yakni wanita yang kafir, ya. Dan ini ditegaskan oleh Sa'di rahimahullah pada tafsir surat Al-Ahzab ayat 55, ya, wala nisaihinna, ai kata Sa'di, la junaha alaihinna alla yahtajibna an nisaihinna, tidak ada dosa atas wanita-wanita muslimat mukminat untuk tidak berhijab dari wanita-wanita mereka,
Ya, ay allati min jinsihinna fid din, yaitu wanita-wanita yang sejenis dengan mereka dalam hal agama. Fayakunu dzalika, maka hal itu mukhrijan linisa'il kufar, itu menjadilah itu sebagai dalil yang mengeluarkan wanita-wanita kafir. Ya, wanita-wanita kafir. Nah, setelah itu kemudian As-Sa'di di sini di tafsir surah Ahzab menyebutkan kemungkinan lainnya, wa yahtamilu annal murada jinsun nisa, dan berkemungkinan tafsirnya bahwa yang dimaksud di sini adalah jenis kaum wanita secara umum. Ya, fa innal mar'ata la tahtajibu 'anil mar'ah. Maka sesungguhnya yang namanya wanita yang berjenis kelamin wanita tidak perlu berhijab dari jenis kelaminnya sama, yaitu sesama wanita, meskipun dia wanita kafir. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, ini dari As-Sa'di rahimahullah. Adapun Ibnu Katsir rahimahullah, ya, Ibnu Katsir mengatakan, nah, jadi tadi sudah kita dengar dari As-Sa'di di tafsir surat Ahzab, beliau menegaskan bahwa tampak di situ bahwa Sa'di menguatkan bahwa yang sejenis, wanita-wanita sejenis dengan mereka dalam hal agama, berarti tidak boleh melepas hijab di hadapan wanita kafir. Ibnu Katsir di tafsir surat An-Nur juga mengatakan, yakni tudhiru zinataha aidan lin nisa'il muslimat duna nisa'i ahli dhimmah. Ya, boleh bagi wanita muslimat menampakkan perhiasan mereka, kecantikan mereka di hadapan sesama wanita muslimat, tidak di hadapan wanita ahli dhimmah, wanita kafir. Ya, apa sebabnya? Ya, menurut tafsir ini apa sebabnya tidak boleh membuka hijab, memperlihatkan kecantikan perhiasan di hadapan wanita kafir? Kata Ibnu Katsir, li'alla tasifhunna li'alla tasifahunna lirijalihinna, li'alla tasifahunna lirijalihinna. Ya, agar jangan sampai agar wanita-wanita kafir ini tidak menceritakan, menyifatkan wanita-wanita muslimat itu kepada kaum lelaki mereka dari kaum orang kafir. Ini yang dikhawatirkan. Jadi untuk menutup celah ini, yang dikhawatirkan wanita-wanita kafir itu ketika melihat bagian-bagian kecantikan wanita-wanita muslimat, anggota-anggota wudunya itu, bagian-bagian letak perhiasan itu, kemudian menceritakannya kepada kaum lelaki mereka dari kalangan orang kafir, karena mereka tidak beragama. Dikhawatirkan jika melihat kemudian menyifatkan kecantikan itu kepada kaum lelaki mereka dari kalangan orang kafir. Nah, wadzalika, kata Ibnu Katsir, wa in kana mahdzuran fi jami'in nisa, hal itu meskipun hal itu diwaspadai pada semua wanita, meskipun wanita muslimat. Boleh jadi ada wanita muslimat yang tidak amanah, dia bercerita tentang kecantikan wanita muslimat yang lain kepada kaum lelaki, misalnya kepada suaminya, itu dia cerita ke suaminya, ataukah ke mahramnya, bahwa wanita fulana begini-begini, sifat kecantikannya begini, Nah, itu pun tetap diwaspadai. Illa, hanya saja annahu fi nisa'i ahli dhimmah asyad. Hanya saja perkara itu pada wanita ahli dhimmah, wanita orang kafir, itu lebih dikhawatirkan lagi, lebih diwaspadai lagi. Nah, fa innahunna la yamna'uhunna min dzalika mani'. Karena sesungguhnya wanita-wanita ahli dhimmah, wanita kafir itu tidak ada
penghalang yang akan menghalangi mereka melakukan itu, karena mereka tidak beragama. Wa ammal muslimatu, adapun wanita muslimah, fa innaha ta'lamu anna dzalika haramun. Adapun wanita muslimah maka sesungguhnya dia beragama. Ya, dia mengerti syariat, dia mengetahui dalam syariat Islam hal itu haram, tidak boleh menceritakan kecantikan ya wanita muslimah kepada lelaki, kepada suaminya dan mahramnya dari kalangan lelaki. Ya, tidak boleh. Fatan zajiru anhu, maka dia tentunya akan menjauh dari perkara itu, yakni dia akan menjaga diri dari hal itu, dia akan menjaga diri taat ya syariat agama, dia tidak akan bercerita seperti itu kepada suaminya dan semisalnya, karena dia tahu itu haram. Adapun wanita kafirah tidak beragama ya, sehingga sangat dikhawatirkan hal itu terjadi ya. Nah, kemudian sini Ibnu Katsir menyebutkan hadis wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubashirul mar'atul mar'ata tan'atuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha, akhrajahu bis sahihain an Ibnu Mas'ud. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, la tubashirul mar'atul mar'ata, tidaklah dibenarkan seorang wanita ya bergaul langsung dengan wanita yang lain, ya, kemudian dia melihat kepadanya, memandangnya, ya, kemudian dia menceritakannya, kecantikannya, menceritakan sifat-sifat bagian tubuhnya yang terlihat ke suaminya, ya, wajahnya demikian, kulitnya demikian dan seterusnya. Ka'annahu yanzuru ilaiha, seakan-akan suaminya memandang langsung ke wanita yang diceritakan itu. Yang tidak boleh, haram, ya. Ini sabda Nabi, akhrajahu fi sahihain, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulannya ya seperti itu ya, yakni dicukupkan ini di hadapan sesama wanita muslimat. Adapun di hadapan wanita kafirah ya maka berhijab. Nah, ya, ini tentunya lebih hati-hati. Nah, jam berapa sekarang? Kita tambah satu lagi kelanjutan ayat. Au ma malakat. Sebelum itu, sebelum lanjut, nah, batasan aurat sesama wanita muslimat, ya, batasan aurat di hadapan sesama wanita muslimat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Sebagian berpendapat bahwa batas aurat sesama wanita, ya, sama wanita muslimat sama dengan batas aurat sesama lelaki muslim, yaitu dari pusar sampai ke lutut, dari pusar sampai ke lutut, ya. Batas aurat sesama wanita muslimat sama dengan batas aurat sesama lelaki muslim, yaitu dari pusar sampai ke lutut. Artinya pusar sampai ke lutut itu adalah aurat yang wajib ditutup, tidak boleh terlihat sesama wanita muslimat, ya. Begitu pula sesama muslim, ya. Ini mazhab Hambali, dan ini yang ditarjih oleh ahli fatwa di zaman kita, merupakan fuqaha ahli fikih mazhab Hambali, yaitu Ibnu Utsaimin, juga Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz, Syekh bin Baz. Mereka berfatwa, ya, memfatwakan mazhab Hambali. Jadi batas aurat sesama wanita muslimat adalah dari pusar sampai ke lutut. Berarti bagian atas pusar, ya, dan bagian bawah lutut itu bukan aurat sesama wanita, tetapi dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu bukan bermakna
ya buka-bukaan sesama wanita di bagian itu, bukan begitu maksudnya. Ya, prakteknya para wanita sahabiyat, para wanita sahabat Nabi alaihi salatu wassalam di zaman hidupnya Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana ya etika hidup mereka sesama wanita sahabat. Ya, mereka pakai jubah kan begitu. Ya, pakai pakaian sopan. Ya, pakai jubah ya. Tetapi bagian-bagian anggota-anggota wudu, bagian-bagian perhiasan, kalung, anting, gelang, cincin, ya, bagian-bagian itu tidak masalah terlihat, ya, dalam kondisi biasa, normal, ya, pada lazimnya. Nah, ya, jadi bagian-bagian lain yang sensitif di bawah dada, bagian pusar ke atas dada ke bawah, ya, dan bagian lutut bagian atas, ya, itu tentunya sesama mereka tertutup, ya, oleh pakaian. Kemudian pakaian yang dipakai pun pakaian yang sopan, bukan pakaian panas gitu ya, pakaian ketat, ya, pakaian seksi enggak, ya. Jadi tetap sopan dan bagian-bagian yang disyaratkan tadi tetap tertutup. Tetapi dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tetapi pada kondisi-kondisi hajat, kondisi-kondisi tertentu, ya, ketika misalkan seorang wanita ingin menyusui bayinya yang menangis karena lapar, ya, dan sekiranya misalkan dia tidak bisa menyingkir dari tempat itu ke tempat khusus, ya, dia di situ saja, tetap di situ, di tempat itu, dan sesama wanita dia menyusui bayinya, ya, menyusui bayinya, dia buka bagian itu untuk menyusui bayinya dan terlihat oleh wanita lain, nggak masalah, karena memang itu bukan aurat, begitu maksudnya, ya. Ketika wanita itu misalkan sedang berjalan hendak ke kamar mandi, kemudian melewati di sini ada genangan air, sehingga dia angkat ujung pakaiannya yang bawah sehingga tersingkap sampai ke betis bagian atas, terlihat oleh sang wanita, nggak masalah karena ini bukan aurat. Begitulah prakteknya, ya. Jadi jangan salah paham, ya, jangan salah paham, ya. Bukan berarti buka-bukaan secara bebas dalam berpakaian bagian-bagian itu, ataupun dengan pakaian-pakaian yang ketat, ya, yang terkesan seksi gitu, ya, itu enggak seperti itu enggak benar. Nah, jadi kita tetap kembali kepada apa yang dicontohkan oleh etika kehidupan para wanita sahabiat sesama mereka di zaman Nabi SAW. Ini menurut mazhab ini tadi. Ada mazhab yang lain, yaitu mazhab yang dipilih oleh Al-Albani. Al-Albani memilih mazhab pendapat yang mengatakan bahwa aurat sesama wanita muslimat itu sama dengan aurat wanita muslimat di hadapan mahram dari kalangan lelaki, mahram lelakinya. Jadi Al-Albani berpendapat bahwa, ya, aurat sesama wanita yang wajib ditutup adalah seluruh tubuhnya, kecuali tempat perhiasan dan anggota-anggota wudu yang disebutkan tadi, yaitu kepala, telinga, leher, dada atas, tempat kalung, lengan bawah, sedikit lengan atas kaki, dan ujung betis. Hanya area-area itu saja yang boleh terlihat sesama wanita, selainnya adalah mahram, sama dengan wanita di hadapan mahramnya dari kalangan lelaki. Itu pendapat yang dipilih oleh Al-Albani, ya. Nah, dibangun di atas perbedaan pendapat inilah terdapat pula perbedaan pendapat ketika memandikan jenazah. Ketika memandikan jenazah wanita yang dimandikan oleh sesama wanita, kan bagian aurat tetap wajib ditutup, ya. Nah, bagian yang wajib ditutup bagian mana? Nah, menurut mazhab yang pertama, mazhab Hambali, ya, berarti yang wajib ditutup hanya dari pusar ke lutut. Bagian lainnya boleh terbuka di sini, tidak masalah, karena memang mau dimandikan, itu hajat. Hajat menuntut di sini untuk dibuka selain aurat.
ya, karena mau dimandikan supaya lebih sempurna ya hasilnya, maka yang ditutup hanya bagian dari pusar sampai ke lutut. Menurut mazhab yang dipilih oleh Al-Albani, bagian yang ditutup dari jenazah wanita itu saat dimandikan oleh sang wanita adalah ya dari dada sampai ke ujung betis. Artinya untuk dada atas, leher, kepala, kemudian tangan dengan bawah, ya, sedikit dengan atas, kemudian ujung betis, itu semua boleh terbuka karena memang bukan aurat, ya. Jadi saat dimandikan seperti itu, ya, sesuai dengan perbedaan pendapat tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Untuk sementara kajian kita akhiri sampai di sini, persiapan salat zuhur. Ya, masih tersisa potongan ayat berikutnya, ya, golongan-golongan yang disebutkan di ayat ini yang dibolehkan bagi wanita muslimat untuk tidak berhijab. Ya, ini akan kita sempurnakan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya biidznillah taala wa auni. Fajazakumullahu khairan. Terima kasih. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.